Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Ruineka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang diet Coke ya. Jadi minuman bersoda yang mengeluarkan varian untuk diet. Nah, bagaimana kita mensikapi hal tersebut? Apakah dia memang efektif untuk diet dan sebagainya, akan saya jelaskan di video ini. Jadi tidak spesifik ke diet Coke sih, ada dua jenis varian minuman bersoda ini ya. Jadi diet Coke, ada juga Coca-Cola Zero ya. Nah, di dua ini, dua jenis varian ini dari Coca-Cola Company, saya tidak spesifik ke situ aja. Mungkin ada produk-produk lain yang kurang lebih sama, mengklaim sebagai minuman untuk mereka yang sedang menjalani program diet. Apakah bisa benar-benar menurunkan berat badan, membantu program berat badan dan sebagainya. Nah, yang pertama yang perlu kalian pahami adalah diet di sini ya, itu tidak serta-merta terus kemudian berkaitan dengan penurunan berat badan. Ya. Orang-orang dengan diabetes misalnya, mereka juga menjalani diet yang mengandung gula, glukosa yang tinggi gitu, supaya ya kadar gula darah mereka senantiasa terjaga. Atau mungkin mereka yang mengalami kondisi di mana kolesterol jahat dalam darahnya tinggi ya, pembuluh darah mereka ada plak dan disebabkan oleh kolesterol dan sebagainya, itu juga menjalani program diet yang dimana mereka sangat menghindari, sangat meminimalisir asupan-asupan makanan atau minuman atau apapun yang memicu produksi kolesterol dalam tubuh, terutama kolesterol jahat ya, yang menghambat laju endapan darah seperti itu. Itu di awal ya, berkaitan dengan diet Coke ini dan yang Zero ini. Oke, mereka ya memang secara kalori 0 ya, atau biasanya tidak dicantumkan di kisaran, pernah saya baca ya, untuk terutama diet Coke itu antara 1 sampai dengan 4 kilokalori, itu sangat kecil sekali, sangat tidak punya impact besar terhadap tubuh kita atau mungkin terhadap program diet yang sedang kita jalani seperti itu. Jadi yang misalnya kita mengkonsumsi dalam jumlah banyak pun ya, tidak masalah, tidak mempengaruhi program diet yang kita jalani. Tapi apakah itu bisa dilakukan, nanti akan saya bahas sendiri. Artinya apakah boleh minum sebanyak-banyaknya hanya karena dia zero kalori, atau kenapa saya menjelaskan tadi ya, berkaitan dengan diet itu tidak serta-merta berkaitan dengan penurunan berat badan, karena tadi zero di sini juga ya, 0 kalori ya, kilokalori, 0 sugar, gula, seperti itu. Tapi ada kandungan natrium atau potasium apapun, tapi tidak punya impact berkaitan dengan gula. Dan otomatis gula, ketika ada kandungan gulanya pasti akan ada kandungan kalori di dalamnya, karena gula sebagai salah satu turunan dari karbohidrat yang merupakan suplai energi, atau ya satuannya adalah kalori, semacam seperti itu gitu. Nah, apakah terus kemudian secara otomatis ketika kalian mengkonsumsi diet Coke atau Coca-Cola Zero itu akan membantu menurunkan berat badan? Belum tentu juga gitu kan. Kalian tidak mungkin yang hanya sekedar makan atau minum ya diet Coke itu saja gitu ya, tanpa makan makanan lain, tanpa minum minuman lain gitu. Bagaimana dengan makanan-makanan yang lain? Bagaimana dengan minuman-minuman yang lain? Mungkin dia bisa saja membantu karena dia tetap mengandung karbonisasi ya, dia air berkarbonisasi gitu ya. Jadi ada
sensasi ketika kalian meminumnya, ada rasa seger, ada rasa mungkin bisa ditambahkan es dan sebagainya, mengurangi rasa ingin makan dan sebagainya, atau malah justru menambah nafsu makan, kan tergantung ke kalian masing-masing, karena perut kalian mungkin bergas begitu, terus jadi lambungnya jadi lebih besar, terus kemudian pengen dikasih makanan-makanan, kan bisa juga gitu. Nah, itulah yang mempengaruhi berkaitan dengan penurunan berat badan. Jadi diet Coke ini ya, atau Coca-Cola Zero ini ya, mereka memang zero kalori dan zero sugar tentu saja gitu. Jadi tidak perlu khawatir ketika mengkonsumsinya sementara kalian sedang diet seperti itu. Cuman ya, sekali lagi ya, ada kandungan karbonisasi yang tentu saja tidak akan bagus ketika dikonsumsi secara berlebihan, akan menimbulkan gas ya, akan memicu asam lambung, akan menimbulkan efek samping begitu. Bahkan ada jurnal yang menyatakan bahwasanya diet Coke ini ya, dengan kandungan potasiumnya ketika dikonsumsi terlalu banyak akan memicu zat karsinogen, dan karsinogen ini sangat erat kaitannya dengan sel kanker. Sekalipun belum ada benar-benar jurnal penelitian, tapi berhati-hati terutama kalau dikonsumsinya terlalu banyak seperti itu. Jadi harus dibatasi juga untuk konsumsi dari diet Coke ini gitu. Jadi keseharian kalian berapa total kilokalori yang kalian makan, dari mulai sarapan, makan siang, makan malam, pokoknya semua, bahkan camilan, makanan kecil, minuman yang berasa dan sebagainya, inilah yang diperhatikan betul gitu ya. Jadi tidak hanya dari diet Coke saja mentang-mentang kalian sudah mengkonsumsi minuman yang notabene ada kata-kata diet di dalamnya, it doesn't mean kalian akan atau kalian sudah barang tentu berhasil menurunkan berat badan. Jadi dia itu tidak punya efek terhadap jumlah kalori atau jumlah lemak yang tersimpan dalam tubuh kalian begitu. Jadi diet Coke tidak terus kemudian menjadikan ketika kalian minum lemak terbakar dan sebagainya, tidak. Cuman dia tidak akan menambahkan sejumlah kalori tertentu yang ketika kalori itu tidak dibakar, tidak dipakai oleh tubuh kita untuk beraktivitas, untuk bergerak, untuk berolahraga, untuk mikir dan sebagainya, maka akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Jadi setidaknya kalau kalian makan atau minum diet Coke ini ya, kasarannya dia tidak akan berpotensi atau tidak akan memiliki peluang yang besar untuk membuat tubuh kalian lebih gemuk lagi dan lagi. Tapi untuk menurunkan ya belum tentu gitu. Jadi jangan hanya kalian tertitik, terfokus terhadap kata-kata diet ini saja gitu. Masih banyak hal-hal lain, masih banyak ya yang harus diperhatikan berkaitan dengan pola makan yang kalian jalani, berkaitan juga dengan pola aktivitas kalian yang notabene membakar kalori, membutuhkan sejumlah kalori tertentu ya, sejumlah satuan ukur energi itu kan kalori ya, kilokalori ya misalnya, untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk berolahraga dan sebagainya. Itu juga harus benar-benar diperhatikan. Nggak bisa kita hanya berpegang terhadap satu hal, kita hanya terfokus terhadap satu hal, apalagi diet Coke atau Coca-Cola Zero dan sebagainya. Banyak sekali varian-varian, mungkin Kadin rasanya kalau cuman ini ya, mungkin kalau misalnya Pepsi gitu ada, atau mungkin soda-soda yang lainnya gitu ya, AW dan seterusnya begitu. Kalau memang mereka punya varian-varian semacam seperti itu yang ditujukan untuk diet, yang mengklaim zero kalori, zero sugar gitu, tidak lantas secara otomatis membuat tubuh kalian akan turun berat badannya, tidak secara otomatis terus membuat kalian akan langsing dan sebagainya seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan pola makan yang kalian jalani seperti itu. Dan kalau kalian mau lebih mudah, kalau kalian mau kita bantu untuk men-track semuanya program makan kalian, jadwal makan kalian, supaya kalian bisa untuk memenuhi kebutuhan
kalori harian kalian. Dan kalau kalian pengen tahu keberapa sih sebetulnya kebutuhan kalori harian kalian, ya karena setiap hari itu kebutuhan kalori orang itu antara satu orang dengan orang yang lainnya itu bisa jadi berbeda-beda. Dan kalau kalian pengen tahu persisnya, kalian bisa bergabung bersama kami. Kunjungi saja website kami di dietkalori.co.id ya, diet kalori disambung ya .co.id seperti itu. Nanti di sana ada nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungi untuk bergabung bersama kami untuk menurunkan berat badan kalian, menjadikan bentuk tubuh kalian lebih ideal seperti itu. Oke ya, saya rasa itu penjelasan soal Diet Coke ya. Dan Coca-Cola Zero, setahu saya sih memang dua produk ini yang paling familiar ya berkaitan dengan diet dan soda seperti itu. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, komen juga kalau ada pertanyaan atau apapun itu silahkan di share juga. Dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video kita yang akan membagi seputar tips pola hidup sehat dan menjaga berat badan.